Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemarin Allah menjelaskannya kepada kita bahwa orang-orang kafir ketika Nabi Muhammad mendakwahkan wahyu kepadanya, serta-merta mereka orang kafir itu tidak mau menerima dengan berbagai alasan. Mereka mengatakan Nabi kok manusia, Nabi itu seharusnya malaikat gitu loh. Nabi kok makan, Nabi kok berjalan-jalan di pasar. Seharusnya Nabi itu tidak seperti itu. Anggapan mereka orang kafir. Nabi itu harusnya orang kaya, punya kendaraan, harta banyak, kemudian kebun yang luas. Gitu kan kemarin ya. Anggapan mereka orang kafir. Makanya ketika Nabi Muhammad mendakwahkan wahyu kepada kaumnya pada saat itu, ya banyak sekali yang menolaknya. Ya seperti itu keadaan umat ketika diutus di tengah-tengah mereka Nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad saja, nabi-nabi sebelumnya itu mengalami hal yang sama dengan bahasa yang sama. Ya. Sebenarnya itu hanyalah alasan saja bagi mereka untuk tidak menerima seruan Nabi itu. Andai kemudian Nabi itu memang diturunkan oleh Allah, ini andai ya Pak, Nabi itu dari Rasul, tentu mereka juga tidak akan menerima. Nanti alasannya beda, Nabi kok malaikat, Nabi itu harusnya dari manusia gitu loh. Nah, pasti begitu. Ya, andai Nabi itu diberi pemeliharaan, harta benda yang banyak, ya, kemudian punya sawah ladang kebun yang luas, tetap mereka juga tidak akan beriman. Itulah keadaan umat apabila kedatangan Nabi Rasul menyampaikan wahyu. Dimanapun saja Pak itu, keadaan umat itu ya seperti itu. Di zaman apapun, hatta zaman sekarang pun. Ketika ada orang membawa satu kebenaran, mendakwahkan satu kebenaran, apa tanggapan mereka? Menolak Pak. Menolak. Andai zaman sekarang ini diturunkan Nabi, maka banyak umat manusia itu yang juga enggak mau nerima. Gitu Pak. Nah, maka beruntung banget Bapak dan Ibu sekalian orang yang dapat hidayah itu, yaitu mau merespon, menerima ajakan seruan Nabi. Berarti orang itu dapat hidayah dari Allah. Baik, kita akan lanjutkan Pak. Di ayat sebelumnya Pak, supaya nyambung dengan ayat yang barusan kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qushura. Tabarakalladzi in syaa'a, Maha suci Allah ya, yang apabila Dia berkehendak, ja'ala laka, Dia Allah akan menjadikanmu hai Muhammad, akan membuatmu hai Muhammad khairan min dzalika, ya lebih baik dari yang mereka minta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sebelumnya mereka mendakwa kepada Nabi, Nabi kok manusia, Nabi kok enggak punya apa-apa, Nabi kok enggak punya sawah kebun ladang yang luas. Itu bukan Nabi namanya, anggapan mereka. Ya,
Kemudian kalau Allah menghendaki Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu bisa saja Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang mereka sampaikan itu kepada nabinya. Ya. Khairan min dzalika, yang lebih baik dari yang seperti itu, jannatin tajri min tahtil anhar, itu kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai wa yaj'alaka qusura, dan dia Allah yang akan memberikan kepada Nabi Muhammad apa? Istana. Andai Allah mau, ya bagi Allah pun fayakun tentunya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad akan perbendaharaan bumi berikut kunci-kuncinya, ya, tapi Nabi Muhammad menolaknya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan bahwa simpan saja untukku nanti pada hari kiamat. Bahkan kadzabu bis-sa'ah, mereka itu mendustakan hari kiamat. Mereka siapa? Ya orang kafir ini, Pak. Tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya akan adanya hari kiamat. Wa atadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Wa atadna, dan kami akan ancamkan, liman kadzdzaba bis-sa'ah, bagi orang yang mendustakan hari kiamat itu, sa'ira, yaitu api yang menyala-nyala. Maksudnya adalah orang yang tidak percaya, mendustakan hari kiamat, Allah telah siapkan bagi mereka adalah siksa neraka jahanam. Jadi orang yang tidak beriman kepada akhirat itu Allah akan menyiksanya di neraka jahanam. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin. Idza ra'atuhum, apabila neraka jahanam itu melihat mereka siapa? Orang kafir yang mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu, Pak. Min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi neraka jahanam itu, sangiro, api yang menyala-nyala itu, pada hari akhirat nanti itu melihat mereka orang-orang kafir, Pak. Sambil apa? Sambil marah besar kepada orang-orang kafir itu. Jadi ternyata api neraka itu punya apa, Pak? Mata. Punya kedua mata. Ketika Rasulullah ditanya sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah api neraka punya mata?" Rasulullah menjawab dengan ayat ini. Apakah kamu tidak perhatikan ayat ini? Jadi, idza ra'atuhum min makanin ba'id, ingatlah ketika neraka jahanam itu melihat orang-orang kafir yang mau dimasukkan ke dalamnya itu, Pak. Min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Sami'u laha, mereka itu mendengar, ya, terhadap neraka itu, ya, taghayyudha wa safira, kegeramannya dengan suara nyalanya. Jadi betapa sangat geramnya neraka jahanam itu, ingin segera, Pak, menyiksa orang-orang yang kafir ketika di dunia. Ya. Karena marahnya kepada orang-orang kafir yang tidak mau turut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, malah membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala dan berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan nabinya terdahulu waktu di dunia itu nyata, bahwa akhirat itu akan ada, siksa neraka itu ada. Tapi mereka orang kafir itu mendustakan, bohong, itu enggak ada. Maka geram sekali itu. Geram sekali neraka jahanam yang menanti kedatangan mereka orang-orang kafir untuk disiksa di sana. Maka, Pak, kita berlindung kepada Allah dari api neraka ini. Naudzubillah min dzalik.
Wa idza ulqu minha makanan dhayyqan muqarranina. Wa idza, dan apabila mereka itu ulqu minha, dilemparkan dari neraka makanan dhayyqan, di tempat yang sempit, muqarranina, dengan dibelenggu. Da'uhuna alika subura, mereka itu mengharapkan kebinasaan di neraka itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang kafir nanti akan dipaksa oleh Allah, digiring oleh Allah untuk memasuki neraka jahanam, dan mereka di neraka jahanam itu mendapatkan siksaan yang tiada tara, dan mereka penghuni neraka itu mengharap mati saja di situ, dibinasakan di neraka itu. Tapi mereka tidak bisa meninggal karena di alam akhirat itu yang namanya kematian, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, itu sudah disembelih oleh malaikat. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi namanya kematian. Sebagaimana di dunia mengalami kematian, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Tapi nanti mereka di akhirat itu tidak ada lagi namanya kematian. Maka orang-orang kafir ini mengharap agar dimatikan saja atau dibinasakan saja di tempat itu, yaitu di neraka jahanam. Tapi itu tidak bisa. Allah berseru, la tata'ul yauma subura. La tata'ul yauma subura. Janganlah kamu meminta atau mengharapkan kebinasaan sekali. Wa ta'u suburan katsira, tapi harapkanlah kebinasaan yang banyak kali. Maksudnya bahwa percuma kamu ngomong meminta bahwa kamu mengharapkan kematian di neraka jahanam ini. Tidak. Mintalah, hanya jangan cukup sekali, mintalah berkali-kali. Maka permintaanmu itu tidak akan digubris oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalian waktu di dunia juga tidak menggubris Allah Subhanahu wa taala, tidak menghiraukan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kalian semua itu menentang rasul-rasul, nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Maka sekarang ya, kamu merasakan akibatnya karena kesombonganmu, karena kecongkaanmu, ya, karena keangkuhanmu. Ya, kamu mendustakan hari kiamat. Nah, sekarang hari kiamat telah tiba dan kamu dihadapkan kepadanya. Maka tidak ada ya bagi kalian kecuali harus menghadapi risiko yang kalian ambil sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, nasib orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Qul, katakanlah, adzalika khairun. Katakan Muhammad kepada mereka itu, adzalika khairun, apakah yang demikian itu yang lebih baik? Apakah yang demikian itu yang kamu pilih? Gitu. Am jannatul khuldil lati mu'iddatul lakum, ataukah surga yang kekal yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa? Mana yang lebih baik? Masuk neraka atau masuk surga? Yang tentu saja bagi orang yang beriman adalah yang lebih baik masuk surga. Tapi tidak dengan orang-orang kafir. Ketika Allah memberikan satu pilihan yang terbaik bagi mereka di dunia supaya mereka menjadi orang yang beriman, malah mereka menjadi memilih orang kafir. Nah, di akhirat risikonya adalah harus menanggung akibatnya. Ya, mereka lebih memilih apa? Masuk neraka jahanam daripada masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih baik? Masuk neraka atau surga? Ya. Jadi Allah bertanya kepada mereka. Yang jawabannya sebenarnya tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Yang lebih baik itu adalah masuk surga. Tapi orang-orang kafir itu enggan untuk masuk surga, malah memilih neraka.
ya rasakan ya azab yang pedih itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak. Karena surga itu adalah lahum jazaa, bagi mereka merupakan jaza, balasan, masyira, dan tempat kembali. Ya, surga itu balasan ya bagi mereka orang-orang yang beriman dan sebagai tempat kembali pulang ya, ke ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beruntung sekali yaitu Allah memilih kita menjadi orang yang beriman. Maka harus kita jaga keimanan kita, Bapak-bapak. Kita harus murnikan keimanan kita. Kita harus benarkan keimanan kita. Iman kita harus shadiq, itu maksudnya Pak. Iman kita harus benar. Iman yang benar itu apa? Ya. Contoh iman yang benar itu adalah mau beramal soleh, gitu Pak. Ini bukti iman itu amal soleh, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, itu amal-amal soleh. Kenapa mau melakukan itu? Karena iman, gitu Pak. Ya, tidak cukup orang mengatakan amanah billah tetapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau amal ma'ruf nahi mungkar, ya, nggak mau haji, nggak mau puasa. Berarti imannya benar atau dusta kalau begitu, ya. Maka harus kita jaga keimanan ini, ya, agar iman kita adalah iman yang shadiq, iman yang benar. Salah satunya haji kayak gini, Pak. Ini membuktikan bahwa ya kita beriman insya Allah, karena mau beramal soleh. Gitu. Lahum fiha, bagi mereka fiha di dalam surga itu, ma yasha'una khalidina. Ya. Bagi mereka orang yang tinggal di surga, lahum fiha ma yasha'una, apa yang dia kehendaki. Maksudnya kalau manusia yang beriman ini sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena iman dan amal solehnya tadi Bapak-bapak, dan mendapatkan keridhaan Allah. Ridho Allah itu bisa diraih dengan iman dan amal soleh Pak, ya. Karena itulah maka Allah ridho kepada mereka dan Allah memasukkannya ke dalam surganya. Kalau orang sudah berada di dalam surganya, ma yasha'una, apa yang dia kehendaki. Pengen apa-apa tinggal bilang, ya. Pengen gedung yang bagus, istana, sudah disediakan oleh Allah. Ingin kendaraan yang super mewah, ya, super canggih, super modern, itu disediakan oleh Allah. Mau makan jenis makan apa saja, ya, emang tuh di dunia nggak bisa makan, nggak bisa beli dan sebagainya, di situ disediakan oleh Allah. Pengen jalan-jalan healing ke tempat yang indah-indah, waktu di dunia nggak bisa karena nggak punya uang, ya, kemudian di surga tinggal bilang, dilayani Pak di sana, ya, dilayani, gitu Pak. Waktu di dunia mereka menderita, di sana tidak ada lagi namanya penderitaan Pak. Waktu di dunia mereka mungkin ya nilainya 6, nilainya 5 atau 3, di sana semuanya 10 Pak. Fisiknya 10, jasadnya 10, ya, itu ganteng kabeh Pak, ya, putih kabeh itu, ya, wangi kabeh, harum kabeh, ya. Tidak model macam orang di dunia ya Pak, ya, bau gesang, sikat lupa dan sebagainya, ya Pak. Itu Allah akan berikan nanti di surga. Oleh karena itu bersabarlah menghadapi ujian di dunia, bersabarlah dalam menjalankan perintah-perintah Allah di dunia. Jangan ngeluh, minta aja kesabaran dalam menghadapi ujian di dunia ini Pak, ya. Asal ya Allah ridho, Allah tetap memberikan iman itu kepada kita.
Insya Allah kenikmatan itu telah Allah sediakan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka di surga itu mayasya'una, yaitu apa? Apa yang dia kehendaki. Mau minta apa aja tinggal bilang ya Pak ya. Itu kenikmatan surga. Khalidina, ya sudah seperti itu. Khalid itu apa? Abadi, selama-lamanya. Enak terus Pak. Kalau di dunia semakin lama semakin apa Pak? Lemah, ripuh, tua, keriput, mati Pak. Ya, yang kuat menjadi lemah, mati Pak. Ya. Tapi di surga tidak kebalikannya, semakin tua semakin lama, bukan semakin tua, semakin lama semakin muda, semakin kuat, semakin gagah, semakin ganteng, semakin kuat. Pokoknya semakin lebih baik gitu. Itu di surga. Memang didesain oleh Allah sedemikian rupa. Gitu. Ya, Masya Allah. Ini sesuatu yang perlu kita perjuangkan tentunya Pak. Menjadi orang yang beriman dan sungguh-sungguh iman kita. Ya, jangan iman yang tadi, yang dusta tadi, ngomong beriman tapi kelakuannya kayak setan misalnya, gitu kan? Itu jangan sampai itu terjadi. Jadi kekal. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Kana ala rabbika, ya, yang seperti itu hendaklah dimohonkan kepada Tuhan. Karena ala rabbika wa'dan mas'ula. Itulah sesuatu janji dari Tuhanmu yang perlu didoakan, yang perlu diminta, yang perlu dimohonkan. Itu Pak. Jadi sesuatu yang sangat indah, berbagai keindahan, Masya Allah. Itu sesuatu yang harus kita perjuangkan. Sesuatu yang harus kita mohonkan kepada Allah Pak. Ya, udah minta itu aja di dunia ini kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Karena kalau sudah di sana Pak, mayasya'una, yaitu apa yang kita kehendaki. Masya Allah. Ya, syaratnya mudah Pak ya, untuk mendapatkan ini. Apa tadi yang saya sampaikan? Yaitu menjadi orang yang beriman dan mau beramal soleh. Nah itu Pak. Beriman mau beramal soleh titik. Nah itulah yang dipakai untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sia-siakan ini Pak, keimanan ini. Ya, jangan lewatkan begitu saja. Kesempatan hanya sekali Pak. Kalau ini lewat, naudzubillah min dzalik, sudahlah. Ya. Sudah di dunia menderita, di akhirat apalagi. Naudzubillah min dzalik. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi. Wa yauma, dan ialah pada hari itu. Wa yauma maksudnya di sini adalah hari kiamat Pak, yaitu hari akhirat. Yahsyuruhum, mereka itu dikumpulkan. Mereka siapa? Ya semua orang, termasuk orang-orang kafir. Dikumpulkan. Wa ma ya'buduna min dunillah, dan semua yang mereka sembah selain Allah. Jadi orang-orang kafir Pak, orang-orang musyrik, munafik dan sebagainya dikumpulkan tanpa kecuali. Berikut juga orang yang beriman. Ya, itu nanti dikumpulkan, ya, dihimpunkan, ya, di hari kiamat nanti. Ya, begitu juga semua sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu dikumpulkan. Ya. Mereka yang menyembah selain Allah berarti menyembah apa? Setan. Ya, berarti setan dikumpulkan di sana nanti yang mereka sembah itu. Dikumpulkan. Fayaqulu, lalu Allah berfirman, A'antum arantum ibadi, apakah engkau yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Allah bertanya tuh Pak. Ya, para sesembahan yang disembah selain Allah itu dikumpulkan oleh Allah dan ditanya oleh Allah. Allah mengatakan, apakah kalian yang menyesatkan hamba-hambaku itu waktu di dunia? Ya,
Ya, kata Allah kepada mereka, itu tuhan-tuhan yang mereka sembah itu Pak, notabene lah para setan ini. Ya. Apakah kalian yang menyesatkan manusia sehingga manusia menyembah kalian itu? Haulai ini kembali kepada mereka kaum tadi Pak. Ya. Haulai amhum dhallus sabil, atau mereka yang telah tersesat jalan dari jalan itu. Ya. Para sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia-manusia musyrik kafir waktu di dunia itu. Ya, apakah kalian yang menyesatkan mereka atau mereka yang telah sesat jalan? Nah. Kemudian qalu, mereka menjawab, para sesembahan itu Pak, para setan-setan yang disembah selain Allah waktu di dunia itu menjawab Pak. Apa jawaban mereka? Subhanaka, maha suci Engkau ya Rabb. Makana yambaghi lana, tidak pantas bagi kami mencari, ya, antattakhidha min dunika, menjadikan pelindung selainmu, min auliya. Jadi tidak pantas bagi kami menjadikan pelindung selain Engkau ya Rabb. Jadi para sesembahan yang mereka sembah waktu di dunia mengatakan bahwa mereka sendiri mensucikan Allah. Ya. Bahkan para setan-setan, ya setan itu makhluk Allah juga, itu mengatakan waktu di akhirat nanti hanya pelindungnya sebenarnya Allah saja. Adapun mereka menyembahnya waktu di dunia, menyembah selain Allah, yaitu salah mereka, umat itu. Kenapa mau menyembah selain Allah? Ya. Nah, jadi kalau para setan yang mereka sembah itu mengakui bahwa mereka tidak menyuruh, ya, tidak meminta, bahwa kelakuan umat manusia itu sendiri yang menyembahnya, ya. Lalu alasan apa mereka manusia yang dulu waktu dunia menyembah setan itu? Lawang setannya sedang mengaku tidak menyuruh. Gitu. Ini ayatnya mengatakan demikian. Ini sudah Allah beritahukan kepada kita. Inilah perdebatan orang-orang yang disembah waktu di dunia dengan para penyembahnya. Mereka mencari pembenaran sendiri. Orang yang menyembah menyalahkan yang disembah, kemudian orang yang disembah menyalahkan yang menyembah. Ya. Nah, tapi mereka tidak bisa berbohong atau berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya salah. Akhirnya dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Para setan yang menjadi Tuhan yang disembah oleh manusia pada waktu di dunia, dan manusia yang menyembahnya waktu dunia itu sama-sama dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Diam kalian semua, ya, kata Allah. Kalian semuanya masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi apakah kalian yang menyesatkan mereka ataukah mereka yang telah sesat jalan? Mereka menjawab, maha suci Engkau, ya, para setan itu Pak, tidak pantas bagi kami menjadikan pelindung selain Engkau. Walakin mata'atum wa aba'ahum hatta nasud zikra wa kanu qauman buru. Bahkan, ya, Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Walakin mata'tahum, bahkan Allah memberikan kenikmatan kepada mereka, wa aba'ahum, dan kepada bapak-bapak mereka. Ya, hatta nasu zikra, hingga mereka itu lupa mengingat Allah. Wa kanu qauman bura, dan adalah mereka kaum yang binasa. Karena membinasakan dirinya sendiri, kafir, ya, tidak mau manut terhadap Allah, sama saja membinasakan dirinya
sendiri. Itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ya, orang kafir itu ya tidaklah mereka berbuat zalim, melainkan berbuat zalim untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena membiarkan dirinya ya disiksa oleh Allah nanti di neraka jahanam. Makanya bagi orang yang beriman, Allah mewanti-wanti kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bedanya itu, Pak. Maka orang beriman meraksa betul, menjaga betul dirinya dan keluarganya jangan sampai disentuh api neraka. Kalau punya anak diajari untuk ngaji, diajari untuk mengenal Allah, diajari akhlak yang baik sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, diajari untuk bagaimana punya adab, ya. Begitu, Pak. Ini dalam rangka untuk ku anfusakum wa ahlikum nar. Tidak dengan orang kafir, biarin aja, nggak mikir gitu karena tidak beriman kepada akhirat, maka hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Ya sudah, kalau mengikuti hawa nafsunya berarti aturan-aturan yang Allah buat, rambu-rambu yang Allah buat ditabrak. Mas sobono urusan ke, gitu mah akhirat mah. Begitu akhirat datang, ya mereka baru nyahok, orang Sunda bilang. Baru tahu, oh tahu begini, dulu harusnya saya mengikuti seruan Nabi. Ya, terlambat Kang. Terlambat. Ya kemarin kemana aja? Gitu Pak. Nabi sudah diturunkan, Rasul sudah turunkan. Nabi diberi bekali wahyu, malah didustakan. Gitu. Jadi mereka menjadi manusia yang binasa. Faqad kadzabukum bima taquluna, maka sesungguhnya mereka mendustakanmu bima taquluna, dengan apa yang kamu katakan. Famatastati'u, maka mereka tidak punya kemampuan sorfan untuk menolak. Menolak apa maksudnya? Mereka orang kafir itu tidak ada daya upaya untuk bisa menolak azab Allah. Wala nasra, dan juga mereka tidak ditolong. Ya siapa yang menolong? Ketika azab itu datang, mereka tidak bisa menolak. Dan ketika azab mereka mengalaminya, maka tidak ada yang menolong. Setan-setan yang mereka sembah yang menolong, tidak. Setan-setan yang mereka sembah juga diazab oleh Allah di neraka. Ya, nggak ada yang menolong. Maka beruntung sekali Pak, sekali lagi saya sampaikan, orang-orang yang beriman menjadikan Allah sebagai pelindung walinya. Gitu, Pak. Allah lah yang akan menolong nanti di akhirat. Gitu. Maliki yaumiddin. Allah itu raja. Pada hari pembalasan itu tidak ada raja kecuali Allah pada saat itu. Ya. Lah kok ini berani-berani sekali menentang Allah itu. Siapa yang akan menolongnya kalau bukan Allah? Ya, gitu. Maka bagi kita orang yang beriman yang membaca kitab ini menjadi pelajaran dan menambah keimanan kita, insya Allah. Gitu Pak. Wa may yadlim minkum nuziqhu adzaban kabira. Gitu ya. Wa may yadlim, dan barang siapa yang berbuat zalim minkum di antara kamu. Siapa yang berbuat zalim di antara kamu? Yang berbuat zalim itu adalah orang yang tidak beriman, Pak, itu menzalimi dirinya, sama saja berbuat zalim dirinya sendiri. Maka barang siapa yang berbuat zalim seperti itu, kata Allah, nuziqhu, kami akan rasakan kepadanya apa? Adzaban kabira, siksa yang sangat besar, yaitu neraka jahanam, disiksa oleh Allah. Wa ma arsalna,
dan tidaklah kami utus qablaka sebelummu hai Muhammad minal mursalina yaitu para rasul illa innahum sungguhnya mereka para rasul itu la ya'kuluna ta'ama makan makanan wa yamshuna fil aswaq dan juga para rasul itu mereka berjalan di pasar. Rasul itu manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu, bukan dari golongan malaikat dan juga bukan dari golongan yang lainnya. Karena diutus untuk manusia, ya diambillah, diangkat oleh Allah, Rasul itu dari golongan manusia. Namanya manusia itu kena hukum basyariah manusia. Manusia itu ya makan, minum, tidur, istirahat. Nabi pun juga sama, makan, minum, tidur, istirahat, gitu. Ya, nabi-nabi itu jauh juga dari golongan manusia karena yang menjadi objek dakwahnya manusia, gitu. Tapi permintaan mereka orang-orang itu atau manusia yang kafir itu macam-macam, gitu. Ya, harusnya malaikat bukan manusia. Bahkan lebih serem lagi, mereka manusia ini yang kafir ini malah suruh menghadirkan Allah. Coba bayangkan, itu kan kurang ajar banget gitu. Nah, maka Allah jelaskan di sini, dan tidaklah aku utus sebelum kamu Muhammad rasul-rasul itu melainkan mereka itu memakan makanan dan juga berjalan di pasar-pasar, gitu. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami jadikan sebagian kamu atas yang lainnya itu fitnah. Fitnah itu apa? Ujian, gitu, ya. Atas biruna, maukah kamu bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Tuhanmu maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Jawaban Allah kepada mereka yang menganggap itu Nabi itu harusnya bukan dari golongan manusia, sudah dijawab oleh Allah, ya. Nabi Rasul itu adalah golongan dari manusia yang diangkat, ya, yang dipilih oleh Allah. Ya terserah Allah siapa yang dikehendakinya, ya. Mereka orang kafir yang tidak beriman itu hanya alasan saja tidak beriman, karena memang watak manusia itu ya kayak begitu, Pak. Ketika kebenaran datang, karena kesombongannya, kecongkaannya, dan hawa nafsunya menolak, jadi mereka juga menolak seruan para nabi dan rasul itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab, bihaqiqatil murad. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa kita bahas. Pagi ini tetangga kita ada punya hajatan yang kita